Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan belajar materi fisika untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas materi fisika mengenai efek Doppler. Efek Doppler ini mengambil istilah dari penemu daripada fisikawan Australia yang bernama Christian Johann Doppler. Dia menemukan terjadinya perubahan frekuensi antara yang mendengar dengan sumber bunyi karena terjadinya perubahan atau terjadi gerak relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Nah, gejala inilah yang dinamakan dengan efek Doppler. Untuk menghitung efek Doppler, kita menggunakan rumus Fp sama dengan P plus minus Pp dibagi dengan P plus minus Ps dikali dengan Fs. Apa itu Fp? Fp ini adalah frekuensi pendengar. Satuannya satuan frekuensi Hertz, sedangkan Fs itu adalah frekuensi sumber bunyi. Satuannya pun sama, sedangkan P ini adalah cepat rambat bunyi di udara. Biasanya besarnya ada sebagian yang menulis 340 meter per sekon, sedangkan Pp ini adalah cepat rambat pendengar. Satuannya di dalam meter per sekon, sedangkan Ps ini adalah cepat rambat sumber bunyi. Satuannya pun sama dalam meter per sekon. Di sini masih ada tanda plus minus. Untuk menentukan tanda plus minus, untuk mempermudahkan kalian menghafalnya, ibu akan buat pemisalan. Di sini adalah pendengar, sedangkan di sini adalah sumber bunyi. Kita gampangkan dengan P, sedangkan ini ada S. Untuk memudahkan menghafal, ibu biasanya memisalkan S ini adalah setan. Kalau setan mendekati kita, pasti itu tandanya akan menjadi negatif. Tapi kalau setan menjauhi kita, itu akan bernilai menjadi positif. Sedangkan untuk pendengar itu kembalikan daripada S-nya. Berarti P mendekati akan menjadi positif, P menjauhi itu akan menjadi negatif. Itu untuk materi hari ini. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kereta api bergerak menuju stasiun dengan kelajuan 18 km per jam sambil membunyikan peluit dengan frekuensi 670 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka besar frekuensi yang didengar seseorang penumpang yang duduk di stasiun adalah. Kita masuk ke contoh soal. Dari soal yang sudah ibu share, itu dari soal kita ketahui, itu diketahui ada cepat rambat sumber bunyi yaitu 18 km per jam. Karena pendengar dalam keadaan diam, berarti Fp-nya sama dengan 0 karena pendengarnya dalam keadaan diam. Cepat rambat di udara itu 340 meter per sekon, sedangkan frekuensi sumber bunyi di situ adalah 670 Hz. Yang ditanya berapakah nilai dari frekuensi pendengar. Dari soal kita menentukan jawabannya. Berarti kita menggunakan rumus Fp sama dengan P plus minus Pp dibagi dengan P plus minus Ps dikali dengan Fs. P-nya tidak bermasalah karena dia tidak bergerak, jadi ini sama dengan 0, tidak masalah mau positif atau negatif. Sedangkan Fs, dari soal kita tahu Fs-nya itu keretanya bergerak menuju stasiun sambil membunyikan peluit dengan frekuensi, berarti dia mendekati seorang pendengar. Kalau Ps mendekati seorang pendengar, berarti S-nya mendekati, berarti ini menilai negatif. Kita masukkan ke rumus Fp sama dengan
P plus 0 dibagi P min PS dikali dengan Fs. Cuman di sini yang terjadi P-nya sudah satuan dalam meter per sekon, 18 km-nya harus kita ubah dulu. Kilometer berarti 18.000 dibagi dengan 3.600 jam diubah menjadi sekon. Ini kita coret, ketemulah jawabannya 5 meter per sekon. Kita masukkan ke sini. 340 plus 0 dibagi 340 dikurang 5 dikali dengan 670 Hz. Sehingga ketemulah di sini jawabannya adalah 680 Hz. Tadi kita sudah belajar tentang materi efek Doppler. Aplikasi untuk efek Doppler itu bisa kalian lihat di bunyi sirene, di sirene ambulans, sirene kereta api, di radar. Dalam kehidupan manusia, efek Doppler itu biasa digunakan oleh Badan Meteorologi untuk mendeteksi adanya badai. Digunakan astronom untuk melihat perubahan gelombang elektromagnetik. Digunakan di kesehatan untuk pemeriksaan penyakit jantung oleh dokter. Itulah efek-efek Doppler dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian pembelajaran hari ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan semangat untuk belajar.